mendengarkan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu buat pertolongan kasih setiamu bagi kami Bapa. Sampai hari ini Tuhan tetap menolong kami. Sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Sungguh Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan kami umat-Mu mau menguduskan hari Sabat Tuhan, dan kami mau datang di rumah Tuhan pada malam hari ini. Kerinduan kami ya Allah, kami mau membawa ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pengagungan yang semuanya kami tujukan hanya kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkenan atas umat-Mu di tempat ini, dan kekudusan Tuhan melingkupi kami. Tuhan, biar Engkau melayakkan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, Kau sucikan setiap kami Bapa. Biar kami penuhi tahta-Mu dengan seluruh persembahan pujian kami dan korban syukur kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berkenan atas umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan menolong mereka. Kau melindungi mereka untuk tiba di tempat ini dengan selamat sukacita. Dan setiap kami yang melayani pada malam hari ini Tuhan, setiap kami mengambil bagian, biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari setiap yang percaya dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Kau yang layak untuk diagungkan sampai selama-lamanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Katakan layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu termulia Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersama-sama
katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Kami mau menyanyikan kemuliaan nama-Mu, kemuliaan nama. Katakan Hosana, Hosana. Mari angkat suaramu, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Oh layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari bersama-sama lebih lagi angkat suaramu bagi Dia, katakan layak dipuji. Amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan ya Tuhan, Kau yang layak. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari sekali lagi, sekali lagi. Come on church, lift up your voice, come on. Layak dipuji, Kau layak Tuhan. Amin. Dulu, sekarang. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar. Namamu Tuhan, nama-Mu besar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bagi mula segala pujian Tuhan, Kau yang layak sampai selama-lamanya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Alfa dan Omega. Kau yang awal dan yang akhir. Engkau ada dari sejak semula. Sebab Kau Allah pencipta atas segalanya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kuasa-Mu yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu yang telah membebaskan kami. Kasih-Mu yang telah mengorbankan anak-Mu di kayu salib dengan menumpahkan darahnya yang kudus untuk menyucikan setiap hidup kami umat-Mu. Agar setiap kami yang percaya beroleh keselamatan dan pendamaian kepada Engkau Tuhan. Ini kami umat-Mu datang Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan kerinduan yang mendalam kepada Engkau ya Allah kami yang hidup. Sebab hanya dengan Allah saja hati kami tenang. Daripada-Mu lah pertolongan dan keselamatan kami.
tempat ini. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Biar kuasa-Mu dicurahkan, mujizat-Mu dinyatakan. Roh-Mu Tuhan mengalir, kasih-Mu mengalir. Sembuhkan setiap hati yang terluka, sembuhkan setiap jiwa, sembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Biar kami mendapat pemulihan, biar kami boleh mendapatkan pendamaian daripada Engkau. Tinggikan namanya, katakan layak dipuji disembah, Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Amin. Layak dipuji, layak disembah. Berdiri, katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Oh, sebab Kau katakan layak disembah. Disembah Tuhan, sebab Kau Allah, sebab Kau layak disembah, sebab Kau bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Mari sorakan haleluya. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami yang ajaib. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, ini kami umat-Mu. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita percaya, katakan amin. Mari sekali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya sapa sekali lagi kita semuanya, shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Boleh lebih tinggi lagi, shalom.
Haleluya. Saya melihat dari tempat ini wajah semuanya teman-teman sekalian dari sini bersinar karena ada kemuliaan Tuhan. Amin. Karena ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah baru pertama sekali jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kami mau menyambut Bapak Ibu, teman-teman sekalian baru pertama sekali hadir. Ada satu orang di sebelah kiri depan saya. Sebelah kiri sini Pak. Paling kiri, barisan paling kiri. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Allah kita dialah Raja di atas segala Raja. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa sebab dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Woo. Ucapan syukur kami kepadamu. Mari bersama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Katakan Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Bersyukur kepada Tuhan, katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi, karena dia siapa saudara? Amin. Dia yang benar, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidup. Sama-sama. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja, come on. Percaya seluruh semesta sujud menyembah, serahkan agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah.
Sebelum duduk katakan kiri kananmu, dia raja di atas segala raja. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang Kau berikan bagi kami di dalam ibadah ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan, Kau hadir dalam setiap hati kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, kami mau memberi persembahan kami. Kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang memberi pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ajarkanlah jalan-Mu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandang-Mu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikuti-Mu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan-Mu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu,
kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerahmu ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi kami, berkat-Mu yang berlimpah-limpah senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu dan berkati juga umat-Mu ya Bapa yang hadir di sesi 6 ini. Bersama-sama kami akan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk semuanya. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Shalom bagi kita semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau dari pagi saya mikir-mikir ini sesi ke-6 gimana ini. Apakah banyak yang hadir atau gimana. Kenapa? Karena memang ini lagi sedang musim liburan. Ada beberapa para diakon kita pun ya mereka sudah liburan. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita berada di dalam relnya Tuhan, Tuhan baik. Tuhan gak biarkan kita semuanya. Katakan amin. Ternyata begitu banyak yang datang di sesi 6 ini. Mari beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya bersyukur, saya pernah sekali diajak teman saya untuk pergi melayani di tempat dia. Udah 15 tahun, tetapi masih lebih banyak sesi 6 ini. Sekali lagi mari beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan mempunyai berkat masing-masing. Di sana begitu, ya di sini begini, enggak apa-apa. Jangan pernah bandingkan berkat kita kepada siapa-siapapun. Berkat kita ya bagian kita, berkat orang ya bagian dia. Ketika kita membandingkan, disitulah kita mengatakan Tuhan kok kayak gini. Mulai hari ini jangan pernah bandingkan berkat-berkatmu kepada orang-orang yang di ada samping. Coba lihat kiri kananmu dulu. Katakan aku gak banding-bandingkan ya. Amin. Kenapa kita nggak usah banding-bandingkan? Karena berkat Tuhan lebih daripada cukup. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis Kau menghias hidupku. Menghias hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Sebenarnya Tuhan kita itu baik, Dia sudah menyelesaikan semuanya. Berkat-berkat kita pun firman Tuhan katakan, aku sudah selesaikan itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi terkadang kita lupa, kenapa kok belum merasa diberkati ya? Kok pekerjaanku kok masih begini-begini aja. Kok aku punya usaha kok masih di situ-situ aja, kok levelnya level 1 aja. Ada satu hal yang iblis sengaja memberitahukan kepada kita yang namanya ketidaktahuan.
ketidaktahuan. Sama-sama kita bilang ketidaktahuan. Tampilkan saya yang pertama. Nah, oleh karena ketidaktahuan kita itu jadi kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu ya jadi kita nggak merasa diri kita ini diberkati. Yang menjadi masalah terkadang kita sebenarnya sudah diberkati Tuhan, tapi karena kita nggak tahu atau kita lupa atau kita mungkin jauh daripada Tuhan, kita nggak tahu bahwa kita ini sudah diberkati. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah katakan it's finished. Sudah selesai semuanya anak-anakku. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau mau doakan, apa yang belum engkau pikirkan pun aku sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi kenapa terkadang kita menjadi lemah? Karena kita diberi infus oleh roh-roh jahat, oleh kuasa-kuasa kegelapan yang namanya ketidaktahuan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan ignorance. Artinya adalah kalau kita ambil maknanya ada 6 yang saya sampaikan di sini, yaitu pertama arti daripada ketidaktahuan adalah kebodohan. Artinya kalau keadaan bisa membodoh-bodohi kita maka kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah orang yang diberkati. Kita lupa akan hal itu. Yang kedua ketidaktahuan adalah, ini bahasanya lebih bahasa anak-anak gaul, kebegoan. Kita tahu tapi kita nggak tahu. Sebagai contoh mungkin kita di sini mungkin ada yang masuk asuransi, saya nggak promo asuransinya. Ketika kita punya polis asuransi, seharusnya kalau kita sakit kita bisa berobat. Kita tinggal datang mungkin ke Kolombia atau kemana, kita tinggal bawa nomor kartu kita datang dan mereka wajib memberikan fasilitas yang terbaik sesuai dengan grade-nya kita. Tetapi kadang karena kita nggak tahu, kita sudah punya asuransi dan kita nggak tahu, akhirnya kita berobat, setelah berobat kita harus bayar dengan uang cash. Kita harus bayar beli obatnya ini dan itu dan kita harus keluarkan uang. Itu artinya ketidaktahuan. Dan roh-roh jahat yang ada di dunia ini mau supaya kita anak-anak Tuhan supaya tidak tahu bahwa kita sudah diberkati. 2000 tahun yang lalu Tuhan katakan it's finished di kayu salib, tapi kita lupa akan hal itu. Kenapa? Memang roh-roh jahat sengaja membuat kita menjadi tidak tahu. Tidak tahu kita sudah diberkati. Sehingga terkadang kita bilang mananya berkat-Mu Tuhan, mananya janji-janji-Mu Tuhan kok belum ada. Seolah-olah kita menjadi nanya-nanya kepada Tuhan. Padahal sekali lagi Tuhan katakan sudah selesai anakku, sudah kuberikan padamu, kenapa engkau enggak percaya. Hal yang ketiga adalah arti daripada ketidaktahuan itu adalah kedunguan. Sama seperti keledai yang diajari yang enggak ngerti-ngerti. Yang keempat ini juga bahasa sangat gaul sekali, kegoblokan. Kemudian yang kelima ketololan, yang keenam ketumpulan. Artinya ketidaktahuan adalah kebodohan. Kalau kita nggak tahu bahwa kita sudah diberkati, itu artinya kita masuk di dalam yang namanya kebodohan. Dan iblis pakai ketidaktahuan ini untuk menyerang kita anak-anak Tuhan. Terkadang banyak anak-anak Tuhan, kita punya grup WA, ada anak-anak Tuhan, dia menyampaikan satu permasalahannya dan kita sebagai gereja, kita welcome, apa menjadi masalahmu. Ujung-ujungnya ketika saya tanya, adakah engkau baca Alkitab? Selalu jawabannya tidak pernah. Ketika saya ceritakan supaya masalahmu bisa lebih kok, contoh ada di firman Tuhan, cerita ini, pernah kau baca ceritanya? Udah lupa. Mengapa sekarang banyak anak Tuhan menjadi lemah? Bukan karena pencobaannya besar, tetapi karena kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya sudah diberkati. Oleh karena ketidaktahuan kita, makanya kita menjadi seolah-olah belum diberkati. Masa kita mau salibkan Tuhan untuk kedua kali? Cukup sekali. Tetapi biarlah kita memperoleh pengetahuan. Next. Satan wills ignorance of the word of as a weapon. Setan menggunakan ketidaktahuan kita untuk firman Tuhan sebagai senjata menyerang kita. Dia pakai ini, padahal kita tahu sama-sama pencobaan Tuhan ada 3 kali. Ketika Tuhan Yesus lapar, jadikan batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus mengajari kita dan dia enggak menunjukkan super powernya karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia enggak menunjukkan, enggak boleh, no. Dia enggak ajarin itu.
yang diajarinya ada tertulis. Lalu iblis juga mengajak Tuhan ke hubungan bait Allah, kata kau kan anak Allah, jatuhkan aja dirimu kan nanti kan malaikat nangkap kau. Sekali lagi Tuhan pun mengajari sebagai kita anak-anaknya Tuhan, sekali lagi Tuhan gak gunakan kuasa sorganya, tapi tetap dia katakan ada tertulis. Sekali lagi Tuhan dibawa juga ke gunung yang tinggi, sembahlah aku, maka seluruh bumi ini akan kuberikan kepadamu. Firman Tuhan katakan ada tertulis hanya kepada Allah engkau menyembah. Lihat, Tuhan saja mengajari kita sampai sekarang di 2025 ini, kalau ada pencobaan apalagi bukan dari kita tapi dari kuasa-kuasa kegelapan, selalu gunakan ada tertulis. Bagaimana kita tahu ada tertulis kalau kita nggak mulai membacanya? Coba bilang kiri kananmu, gimana caranya kalau kita nggak baca? Coba bilang, mulai hari ini jangan lagi nggak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti no problem. Saya selalu juga welcome sama semua orang yang mau membaca. Apapun pertanyaanmu kasih saya, kalau engkau nggak ngerti saya welcome semuanya. Sampai sekarang ada beberapa murid saya yang senantiasa suka membaca firman Tuhan, dan kalau dia nggak tahu dia nanya dan saya welcome untuk menjawabnya. Untuk apa semua pengetahuan, untuk apa semua pengalaman yang saya peroleh hampir seumur hidup saya, kalau saya hanya untuk simpan-simpan aja untuk apa? Saya malah doa kepada Tuhan, siapa lagi yang butuh Tuhan? I am ready. Saya nggak lihat dia mau level manapun, semua saya layani. Kenapa? Karena saya tahu ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, waktu pun nggak cukup kita untuk membacanya. Tetapi sekali lagi setan gunakan ketidaktahuan kita itu sebagai senjata untuk menyerang kita. Mulai hari ini kita katakan, oke Tuhan, oke setan, aku tahu sekarang engkau gunakan ketidaktahuan. Mulai hari ini aku akan baca firman Tuhan. Mau yang baca firman Tuhan, mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu hidupku, berkat-Mu lebih dari cukup. Di dalam kitab Hagai juga pernah mengalami hal yang demikian. Tampilkan slide saya yang berikutnya di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai adalah nabi yang memimpin pembangunan bait suci yang kedua. Kita tahu sama-sama Hagai ini setelah mengalami pembuangan 70 tahun, kemudian Tuhan memulihkan, nah mereka membangun bait suci yang kedua yang sekarang pun memang sudah hancur juga. Makanya akan ada pembangunan bait suci yang ketiga next. Kita nggak tahu kapan, kita lihatlah nanti sama-sama kapan itu akan terjadi. Karena bait suci yang diceritakan di Hagai ini pun sudah dihancurkan. Bahkan sudah dibangun bait sucinya yang lain lah. Maka itu menjadi pertengkaran selalu di Timur Tengah. Makanya Timur Tengah gak akan pernah damai. Tapi akan terjadi pembangunan bait suci yang ketiga. Dan kita juga gak tahu itu kapan yang terjadi, biar itu bagiannya Tuhan. Jadi singkat cerita di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 7 ini, ketika mereka pulang, Koresi suruh pulang, bawa semua kembali harta benda yang ada di bait suci yang diambil dulu, kembalikan, kemudian bangun bait suci. Itulah dia Hagai 1 ayat 1, di situ dikatakan pada tahun yang kedua zaman Darius, ya pada zaman Darius dalam bulan ke-6 pada hari pertama bulan datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Seltiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yojadak imam besar, bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali bait suci. Setelah mereka pulang pastilah mereka akan membangun kebutuhan mereka, rumah mereka dulu, karena rumah mereka kan sudah hancur.
pastilah mereka akan membangun rumah mereka, pastilah mereka akan membangun ya usaha mereka kembali, bisnis mereka kembali bangun. Karena mereka baru dipulangkan dari pembuangan Babilonia, mereka harus pulang. Nah, saking mereka asiknya untuk membangun rumah mereka sendiri, mereka lupa untuk membangun kembali bait suci. Padahal firman Tuhan katakan bangun kembali bait suci, itulah tujuannya. Bahkan bangsa Israel keluar dari Mesir pun tujuannya untuk membangun bait suci. Ketika dibangun bait suci mereka bisa berkumpul di situ dan Tuhan hadir di situ. Tapi oleh karena pada masa zamannya Nabi Hagai ini mereka sibuk dengan membangun rumah sendiri. Makanya Hagai 1 ayat 3 mengatakan, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat 5-nya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Bangsa Israel mereka kan sibuk bangun rumah sendiri, bangun usaha sendiri. Mereka abaikan dulu pembangunan bait sucinya Tuhan. Ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta, perhatikan keadaanmu. Kenapa rupanya memperhatikan keadaan? Di sini dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kalau dalam firman Tuhan kita yang lain dikatakan, taburlah maka kau akan menuai. Amin kita bilang, sama-sama katakan amin. Tetapi tidak selalu engkau menabur banyak akan menuai banyak. Loh, kok seperti itu? Seharusnya kan menabur banyak menuai banyak. Menabur sedikit menuai sedikit. Tidak menabur tidak menuai, kan fair. Tapi lihatlah kembali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi berlobang. Memang banyak yang ditabur, pasti banyak yang dituai ketika engkau ambil yang tuai dan engkau masukkan ke dalam pundi-pundimu, pundi-pundinya berlobang. Makanya firman Tuhan kembali katakan, perhatikan keadaan. Artinya ketika kita sibuk dengan membangun diri kita sendiri, ketika kita sibuk membangun dengan usaha kita sendiri, kita berpikir nanti setelah selesai baru aku bangun rumah Tuhan. Kan begitu logikanya. Nanti setelah aku berhasil sekolah, maka aku akan bangun rumah Tuhan. Nanti setelah usahaku viral, baru aku akan membangun rumah Tuhan. Nanti kalau studiku berhasil, kalau aku sudah dapat jodoh, aku sudah menikah, baru aku akan bangun rumah Tuhan. Kan begitu kita. Tapi ternyata firman Tuhan katakan justru dengan hal yang demikian engkau menabung, engkau menyimpan hasil tuaianmu di pundi-pundi yang berlobang. Berapapun yang kita taruh di dalam pundi-pundi yang berlobang akan jatuh ke bawah. Makanya firman Tuhan kembali lagi, perhatikan keadaanmu. Dan iblis pakai ini untuk menyerang anak-anak Tuhan. Iblis bilang, kau kan masih baru pangkat manajer. Kau kan masih butuh ini dan itu. Udah nanti aja. Gak usah peduli kali lah dulu sama rumah Tuhan. Kan ada Pak Paulus di sana amannya itu. Kan ada si A di sana amannya itu. Kan terlalu sering juga kita mengalami hal-hal yang demikian. Udah urus aja lah dulu bisnismu, gereja itu gampang lah. Tapi sekali lagi firman Tuhan datang pada kita pada malam hari. Justru dengan pola pikir yang demikianlah kita gak tahu sebenarnya itu membuat kita menjadi tidak diberkati. Justru ketika kita nggak peduli akan pekerjaan Tuhan dan kita peduli akan usaha kita, justru itulah yang membuat kita tidak diberkati. Kita banyak menghasilkan, tetapi kita taruh di pundi-pundi yang ada lubangnya, bocor. Tabur banyak seharusnya tuai banyak, kok tabur banyak tuainya dikit. Perhatikan keadaanmu, artinya perhatikan sisa uang tabunganmu sekarang. Itu artinya berapa yang tersisa padamu. Kenapa yang lain mungkin lebih diberkati daripada kita? Mengapa mungkin yang lain lebih melejit daripada kita? Sekali lagi firman Tuhan katakan perhatikan keadaanmu.
Justru keadaan-keadaan dunia ini membuat kita lupa memperhatikan itu. Dan kita nggak tahu. Dan ketidaktahuan kita itulah yang dipakai iblis untuk mencegah berkat-berkat itu datang kepada kita. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka mengalami kesulitan keuangan justru karena mereka membiarkan rumah Tuhan di dalamnya. Inilah yang membuat rekening mereka berlubang sehingga uang mereka terus mengalir tapi bukan ke dalam, keluar. Inilah ketidaktahuan kita itu. Kita kadang cuek bebek dengan keadaan gereja, sudahlah biarkan aja lah itu. Justru itu artinya kita hidup di dalam ketidaktahuan kita. Dan sekarang kita sudah tahu, kalau kita sudah tahu maka siap-siaplah kita katakan iblis, sekarang aku sudah tahu, aku siap-siap akan diberkati. Mulai hari ini aku akan peduli kepada rumah Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagiku. Slide lompat yang keempat atau yang kelima, coba di bawah yang persepuluhan itu juga. Next. Lagi. Ini aja. Demikian juga dengan persepuluhan. Wih, kalau persepuluhan ribut lah di media sosial. Tidakkah kita tahu ketika kita bawa persepuluhan, Tuhan katakan aku akan buka tingkap langit. Kita terfokus di nilai saja. Kita enggak tahu bagaimana persembahan itu bisa membuka langit. Kita dibodohin dengan ketidaktahuan kita itu. Sehingga ini menjadi kontroversi selalu di media sosial. Baru-baru ini senang sekali saya lihatnya seorang anak Tuhan, dia setia melayani di sini. Dan orang yang ada dan saya tahu orangnya jelas. Dan saya tahu berapa lama dia mengiring Tuhan, saya tahu. Dari sebelum menikah sampai dia menikah saya tahu karena saya juga di sini. Minggu yang lalu dia didatengin sama atasan dia. Sebelumnya saya tahu dia orangnya baik, melayani Tuhan. Bahkan yang namanya persembahan yang harus ia kasih kepada Tuhan dia kasih. Dia enggak peduli-peduli. Ya dia kasih persembahan khusus ya dia kasih, persembahan persepuluhan ya dia kasih. Selesai. Bagian dia dikerjain dan dia enggak nanya-nanya mau jadi apa kan. No, enggak peduli sama dia. Dan dia melayani Tuhan. Do you know sekali langit terbuka enggak ada yang bisa hentikan. Ketika sebelum ini udah masuk liburan ya, sebelum liburan dia ditanya, maukah engkau menjadi direktur di PT ini? Padahal hampir 4 atau 5 jabatan harus dia lewati untuk capai itu. Tapi mengapa bisa berkat itu datang begitu gampang ya? Lebih capek membalikkan telapak tangan daripada tinggal menjawab, ya saya mau. Sekali berkat Tuhan terbuka, langit terbuka, enggak ada yang bisa hentikannya. Dan kita terkadang lupa akan hal itu. Dan kita berpikir akan nilai yang kita berikan saja. Seorang anak Tuhan ini dia tanya, atasannya nanya, mau enggak kau jadi direktur PT ini? Anak Tuhan ini dia malah mikirnya apa? Ada 4 yang harus kulewati sebenarnya. Dia jabatannya malah biasa di bawah manajer, tapi dia ditawarkan jadi direktur. Menurut kita semuanya itu apakah langit tertutup atau langit terbuka? Kita bisa jawab. Dan yang luar biasanya kalau langit terbuka enggak ada yang bisa tutup. Si anak Tuhan ini hanya ditunggu jawabannya, mengatakan ya saya mau. Sama seperti ketika di dalam janji pernikahan kan, apakah engkau mau menerima dia sebagai suamimu sakit, sehat? Cuma tinggal jawab, yes I do.
Kalau berkat terbuka nggak ada yang bisa tutup. Tapi saya tahu kesetiaan anak Tuhan ini di sini. Saya tahu hujan-hujan pun dia datang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dia bayar harga, tetapi lihat Tuhan itu nggak tinggal diam. Sekali dia buka langit nggak ada yang bisa tutup. Malah atasan dia menanti-nantikan jawaban daripada anak Tuhan ini. Bilanglah mau, sampai begitu loh. Bilanglah iya supaya engkau jadi direktur PT ini. Tinggal ditunggu jawaban oleh atasan dia. Bayangkan kalau itu ditanya kepada kita, mau enggak kau jadi direktur PT ini? Enggak usah tunggu-tunggu, mau. Tapi lihat, Tuhan enggak tinggal diam. Kalau kita setia mengerjakan apa yang menjadikan Tuhan katakan, aku buka tingkap-tingkap langit. Siapa yang bisa tutup? Setan pun enggak bisa tutup. Juga dikatakan sini juga, aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang pelahap supaya dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Belalang-belalang yang akan mengambil berkatmu dihardik Tuhan. Tetapi iblis sengaja membutakan kita dengan ini. Supaya berkat-berkat kita dimakan sama belalang-belalang pelahap, pengirit dan pelombat. Ingat, belalang juga termasuk tulah yang ke-8 pada bangsa Israel. Baru-baru ini ada lagi anak Tuhan yang lain. Ketika cerita, udah berapa lama kau kerja? 4 tahun. Apa yang ada padamu sekarang? Tabunganku pun tinggal 100.000 dan aku punya hutang. Sama kalau kita lihat seperti yang di media sosial, seorang yang bernama Nunung. Punya penghasilan begitu baik tapi sekarang sakit. Ketika dia di Corbuzier nanya, berapa saldomu Nung? Enggak sampai 100.000. Mengapa bisa? Kalau orang dunia oke. Tapi mengapa seorang anak Tuhan punya sudah bekerja 4-5 tahun enggak punya tabungan? Punya uang tinggal ditarik sedikit tapi ATM-nya mengatakan saldomu minimum. Apa Tuhan tidak memberkati? Bukan. Karena ada belalang-belalang pelahap di situ. Karena ada sakit penyakit di situ. Karena langit itu menjadi langit tembaga. Seharusnya berkat turun pun tertutup. Oleh karena kita enggak tahu yang namanya persepuluhan. Lalu singkat saya cerita, saya katakan kepada anak itu, mau berubah? Mau. Perhatikan keadaanmu. Saya nantang kepada anak Tuhan ini. Catat dulu apa yang ada padamu sekarang. Catat. Dan jangan engkau hilangkan catatanmu itu. Karena kita akan nunggunya tahun depan. Catat berapa saldomu, tulis. Catat berapa hutangmu, tulis. Catat apa semuanya, tulis. Saya tantang dia. Karena firman Tuhan katakan, ujilah aku firman Tuhan semesta. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Dan saya katakan kepadanya, bulan April bawa perpuluhanmu. Tahun depan kita akan lihat sama-sama apakah Tuhan membukakan tingkap langit ataukah tidak. Dan saya tahu dan saya yakin percaya, Tuhan bukan buka tingkap-tingkap langit saja. Bahkan harta benda dari orang-orang lain pun akan Tuhan pindahkan kepadamu. Akan Tuhan pindahkan kepada kita kalau kita setia mengerjakannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah mengalami hal yang demikian. 2 kali berkat yang tersembunyi saya tahu, orang yang tidak tahu. Saya hanya tinggal memindahkannya saja, berkat mengalir kepada saya. Tidak ada satu orang pun yang tahu, tapi saya tahu. Itu namanya berkat tersembunyi. Sama seperti seorang Isakar dari suku Israel. Ia memikul beban, ia suka melayani Tuhan, ia suka memikul beban Tuhan. Maka harta dari pasir pun Tuhan kasihkan kepada dia. Dari padang gurun pun Tuhan kirimkan kepada dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah membukakan berkat. Ingat, hai kita umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita ini sudah diberkati. Tetapi iblis mau pakai ketidaktahuan kita untuk menyerang kita. Mulai hari ini cintai kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada raja apa yang menjadi bagian raja. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan.
Gak usah ajar Tuhan, Tuhan tahu cara membuka tingkap langit. Gak usah engkau susah-susah memikirkan bagaimana persaingan di tahun 2025 yang begitu ketat nih. Kalau Tuhan sudah bukakan tingkap langit bagimu, engkau hanya tinggal tertawa-tawa saja. Kenapa? Kan engkau tahu engkau yang sudah diberkati. Mulai hari ini ketidaktahuanmu sudah menjadi ketahuan, biarlah engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkat-Mu tercurah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu lebih dari cukup. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini. Biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tambahkan terus pengurapan yang baru baginya Tuhan. Sehingga setiap firman disampaikan semuanya adalah daripada Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berikan persembahan kami yang kedua. Biarlah hati kami boleh memberi yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu yang boleh memberi pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan dengarkan warta sepekan. Warta sepekan GBI Suzuya Plaza Tanjung Merawa Minggu 30 Maret 2025. Yang pertama, ibadah remaja pemuda diadakan pada hari Sabtu 5 April 2025 pukul 7 malam di tempat ini. Yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Insinyur Syafruddin. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan konseling ataupun ibadah di rumah, silakan menghubungi diakon-diakonis di tempat ini. Yang ketiga, ibadah family altar, ibadah FA01 diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di ruangan ibadah raya di tempat ini. GBI Suzuya Plaza Tanjung Merawa. Yang kedua, FA02 sampai 08 diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30. Untuk alamat dan nomor telepon boleh dilihat di layar ataupun di media sosial gereja kita. Yang keempat, pendaftaran baptisan selam telah dibuka bagi Bapak Ibu di tempat ini. Yang mau dibaptis boleh mengambil formulir baptisan kepada Bapak Ibu diakon-diakones di tempat ini. Yang kelima, untuk informasi ataupun kegiatan tambahan gereja dapat dilihat melalui akun media sosial gereja kita, baik itu Facebook maupun Instagram. Demikian demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Bapa, dan kami sudah mengerti semua kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi umat-Mu ya Bapa, yang sudah hadir pada sesi ke-6 ini, berkati umat-Mu ya Bapa, dimana apalagi kalau pada hari ini adalah musim liburannya Tuhan, biarlah Engkau memberkati umat-Mu, kemanapun umat-Mu berencana akan pergi Bapa, biarlah tutup bungkus mereka semua dengan darah-Mu yang suci, jauhkan mara bahaya, jauhkan kecelakaan, jauhkan sakit penyakit, jauhkan orang-orang berniaga, jauhkan dari segala bencana-bencana alam, kemanapun mereka pergi tujuan mereka Bapa, biarlah Engkau yang memberkati mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, dan umat-Mu juga sudah membawa korban ucapan syukur, persembahan mereka, biarlah Engkau memberkati mereka juga ya Bapa. Biarlah langit yang menurunkan hujan menjadi milik umat-Mu, tanah-tanah yang subur di permukaan bumi ini menjadi milik umat kesayangan. Apa saja yang umat-Mu kerjakan, biarlah keberhasilan, keberuntungan senantiasa menjadi milik umat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati gembala-gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notor Harjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Prayitno, Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Arman Adelin, berkati hamba-hamba-Mu yang membina kami. Dan kami angkat tangan kami berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem, Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang biarlah kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Mari engkau umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah, terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, itulah yang akan menyertai-mu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Mari kita umat yang dikasihnya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.